Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya para santriwan dan santriwati yang masih tetap di rumah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kalian beserta keluarga mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah Ramadan dan bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa tadarusannya, juga zikirnya dan sebagainya, bangun malam, salat malamnya, berbakti kepada orang tua. Mari kita lanjutkan taklim kita. Kali ini akan mengkaji surat Al-Fil. Kalian nanti tulis surat Al-Filnya, dan ini sekarang akan melogat dulu, baru nanti akan dijelaskan secara singkat karena kita durasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin fajalahum ka'asfin ma'kul. Al-ayat sadaqal azim. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, kaifa fa'ala, bagaimana bertindak siapa rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Alam yaj'al, tidakkah Tuhanmu menjadikan kaidahum akan tipu daya mereka ashabul fil fi tadbilin, dalam kesia-siaan, wa arsala, dan mengirimkan Tuhanmu kepada mereka ashabul fil, alaihim, kepada ashabul fil, tayran ababil, akan burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, burung-burung itu melemparkan mereka, bihijaratin min sijilin, dari batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Faja'alah, maka kemudian Allah menjadikan kepada ashabul fil, faja'alah, makanya menjadikan Allah menjadikan kepada ashabul fil ka'asfin ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Surat ini namakan surat Al-Fil karena diambil dari akhir ayat yang pertama, itu alam taro kaifa fa'ala bi ashabil fil. Al-Fil artinya gajah. Gajah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, binatang yang berkaki empat, bertubuh besar, berbelalai, bergading, dan telinga besar, hidup bergerombol. Di sebagian negara, gajah dijadikan kendaraan atau dijadikan bahkan disakralkan. Tetapi di Arab sendiri gajah kurang begitu dikenal. Kenapa turun surat Al-Fil ini? Kejadian ini 2 bulan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Adapun ceritanya bermacam-macam atau bermacam-macam versi. Tetapi Umi di sini menyampaikan secara singkat aja. Raja Abraha yang bermula yaitu utusan dari negara Habasyah atau Ethiopia, yang sengaja dia diminta untuk berangkat ke Arab untuk menghancurkan Ka'bah. Asal mula cerita seperti ini ada kaitannya dengan surat Al-Buruj. Itu terjadi pembunuhan besar-besaran orang Nasrani oleh Raja Junwas saat itu di Raja Himyar terakhir yang beragama Yahudi. Maka orang-orang Nasrani yang mempercayakan Tuhan Allah yang Maha Esa, dia dibunuh secara massal, dilemparkan ke dalam parit yang berkobar api sehingga mereka mati. Maka oleh sebab itu Raja Junwas ini juga minta bantuan kemudian kepada yang saat itu kemudian minta bantuan kepada Raja Arya atau Al-Haris dan kepada Raja Abraha. Maka kemudian raja negara ini kemudian terjadi keributan antara Raja Al-Haris atau Raja Riyad dengan Raja Abraha, yang kemudian menduduki kota Yaman. Terjadi pertengkaran atau perebutan kekuasaan antara Raja Aryad dengan Raja Abraha sehingga saling membunuh. Maka terbunuh Raja Aryad dan kemudian yang memimpin saat itu Raja Abraha.
menurut sebagian versi, sebagian riwayat. Tetapi walaupun berbeda riwayat, maka kalian yang udah kalian tahu di kitab apa cerita tentang Ashabul Fil, nanti kamu bisa lihat lagi mintanya kepada kalian di kitab apa ya, nanti kamu yang menulisnya. Maka Raja Abdullah berangkat dari Yaman. Sebelum berangkat dia ke Yaman, karena ada rasa iri kepada orang Mekah, dan dia membangun sebuah gereja di San'a yang dinamakan Gereja Quds. Dia bangun gereja katedral semudah mungkin, dan material bangunannya dia ambil dari peninggalan Raja Sabah. Dengan terbuat dari batu alam, kemudian patung-patung terbuat dari emas, dan begitu megahnya, dengan tujuan si Raja Abdullah agar manusia saat itu tidak mengiblatkan ke Ka'bah atau tidak melaksanakan ibadah pengkajian atau peribadahan ke Ka'bah, yaitu ke Mekah, untuk mengalihkan kegiatan ke Ka'bah supaya ke Mekah supaya masuk ke Yaman. Maka di Yaman, kemudian setelah selesai pemohonan Yaman, maka dia berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai dia dengan kelompok ke Hijaz, atau menurut sebagian riwayat sampai ke Magmas atau Mukomas. Dia utus dulu kurir ke Mekah, dan dia mengambilin harta kekayaan orang-orang Mekah, di antaranya yaitu 200 onta milik kakeknya baginda Nabi SAW, yaitu kakeknya Nabi Abdul Muthalib bin Hashim, yang diambil sebanyak 200 onta. Setelah itu kemudian Raja Abdullah mengutus lagi utusan untuk menyampaikan kedatangan mereka ke Mekah, bukan untuk peperangan, bukan untuk menghancurkan masyarakat, tetapi semata-mata untuk menghancurkan Ka'bah. Cuma itu, selesai dia akan pulang kembali. Maka diutuslah ke Mekah dan dipertemukan dengan Abu Thalib. Saat itu Abu Thalib yang menjadi penguasa Ka'bah. Setelah bertemu dengan Abu Thalib dan disampaikan kedatangannya, maka Abu Thalib ikut serta dengan utusan si Raja Abdullah, diiringi dengan anak-anaknya dan pemuka kaum Quraisy untuk menjumpai Raja Abdullah. Begitu ketemu Raja Abdullah, singkat cerita, kalau diceritakan cerita panjang, maka berbicara, yang akhirnya Abdullah menyampaikan maksud dan tujuannya. Abdul Muthalib pun menjawab, kedatangan saya kemari hanya untuk meminta binatang ternak saya yang sudah dirampas oleh bawahan Anda, atau oleh pesuruh Anda. Maka saya akan minta dikembalikan binatang ternak milik orang Quraisy atau milik orang Makkah. Sehingga si Raja Abdullah bertanya, kenapa engkau sebagai penguasa Ka'bah tidak mempertahankan Ka'bah, tapi malah mempertahankan binatang ternak hanya sekal onta? Kemudian Abdul Thalib menjawab, kalau saya pemilik unta-unta tersebut, juga sebagian orang yang percaya pemilik unta tersebut, adapun Ka'bah ada yang memilikinya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kami tidak bisa dan tidak berhak untuk menghalang-halangi maksud kalian. Kenapa Abdul mengatakan seperti itu? Karena Abdul Muthalib melihat rasanya tidak mungkin Abdul Muthalib beserta yang lainnya bisa melawan pasukan Abdullah. Maka untuk mencari aman, melindungi diri, lebih baik diserahkan kepada Allah. Oke, kalau begitu, kata Raja Abdullah, kalau hanya itu yang kau mau, kemudian aku serahkan onta-onta, dan esok hari aku akan menyerang Ka'bah. Oke, kata Abdul, itu diserahkan. Sepulang, singkat cerita, Abdul Muthalib pulang beserta kawan-kawannya, beserta anak-anaknya, dan membawa harta-harta mereka. Maka Raja Abdullah persiapkan untuk berangkat ke Mekah menuju Ka'bah. Begitu saat dia persiapan, maka datanglah pasukan yang dikirim oleh Allah SWT, yaitu burung ababil yang berbondong-bondong dengan membawa kerikil atau sebagian lewat batu tanah liat yang terbakar yang melempari mereka, sehingga batu-batu kerikil ini, tanah-tanah liat ini yang sudah terbakar membawa virus-virus bagi mereka, sehingga pasukan Raja Abdullah terkena penyakit kulit semacam kayak bisu, kudis dan sebagainya, sehingga melepuh dan mereka banyak yang mati sia-sia. Ada yang mati di tempat, ada yang mati lari ketakutan dan sebagainya. Sehingga Raja Abdullah sendiri pun terkena lemparan batu dan dia bisa pulang kembali ke sana, ke Yaman,
sesampainya di Yaman, kemudian dia meninggal karena memang selama dalam perjalanan dia sudah terkena virus itu, maka mati di sana. Singkat cerita dari cerita ini, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Raja Abroha? Dan untuk kelas 1, 2 dan kelas 1 ada tugas, ada berapa amil atau ada berapa amil dari warna berapa aja dan ada berapa jumlahnya, kalian persingkat. Misal amil warna ke-1 ada berapa, amil warna kedua ada berapa. Ini tugas kalian untuk kelas 1, 2 dan kelas 1. Untuk kelas 3, kelas 2, 4, 5 dan 6, maka tolong dijelaskan satu persatu kalimat ini dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu yang disampaikan saat ini, walaupun dengan singkat sekali. Mohon maaf banyak kekurangannya karena memang durasi. Mudah-mudahan kalian bisa memperluaskan lagi. Tolong diperluas lagi, ya, diperluas apa yang kamu tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.